Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Nama saya Albarufas, dosen FTKI Universitas Nasional. Dalam video tutorial kali ini, saya akan membawakan pengantar mengenai pemrograman bahasa C. Seperti yang kita ketahui, dalam belajar bahasa pemrograman itu ada baiknya kita mulai dengan bahasa pemrograman yang sederhana, yaitu biasanya kalau yang ingin belajar pemrograman ya dimulai dengan belajar bahasa pemrograman C atau C++. Nah, video ini berkaitan dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar yang pertama yang saya bawakan ya mata kuliah tersebut menggunakan bahasa pemrograman C. Kemudian sebelum kita masuk ya ke bahasa pemrograman C, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu beberapa tools ya, atau kita setting dulu environment untuk pemrograman. Yang pertama, ini adalah salah satu alternatif ya, IDE atau bisa dibilang editor ya, text editor ya untuk coding ya. Saya menggunakan Visual Studio Code atau VS Code, atau bisa juga menggunakan alternatif lain seperti Atom atau CodeBlocks juga, itu bisa juga ya. Nah, ini saya sampaikan menggunakan VS Code karena ya saya menggunakan ini. Jadi kalau bagi rekan-rekan yang ingin menggunakan VS Code juga, nanti tinggal search saja di Google ya, websitenya code.visualstudio.com, kemudian download ya. Nah, nanti download sesuai dengan OS masing-masing ya, compatibility-nya seperti apa. Nah, setelah di-download, nah ini ada beberapa hal ya. Yang pertama mengenai extension. Jadi di dalam ya VS Code itu ada beberapa extension yang ditawarkan. Jadi seperti marketplace gitu ya. Yang tinggal package-nya tinggal kita download. Nah, untuk pemrograman C atau C++, nah ini juga ada package-nya ya. Nanti bisa dicek di extension ya dan langsung download ya, extension untuk C atau C++. Nah, jadi yang pertama install dulu ya VS Code-nya ya. Nah, ini kondisi sudah terinstall. Kalau sudah terinstall ya, kita lihat di ya di sidebar sebelah kiri ini ada extension. Nanti tinggal search aja extensionnya ya, tinggal nanti kita bisa cari juga ya, atau bisa lihat di menu view kemudian extensions ya. Nah, ini bisa kita search misalnya C atau C++ gitu ya. Nah, ini karena saya udah install ya. Nah, ini install yang C++ yang ini ya, yang ada ikonnya seperti ini ya, di install. Kemudian ada satu lagi yang harus diinstal juga ya, adalah code ya, code runner seperti ini ya. Code runner ini kita gunakan supaya nanti memanfaatkan terminal untuk input dan output programnya gitu ya. Nah, jadi kita cukup install dua extension tersebut ya. Yang pertama ini karena sudah terinstall ya, jadi ini yang sudah saya install ya, C++ ya, C atau C++ extension ya dari Microsoft. Kemudian Code Runner ya, ini autornya Junhan ya, publishernya. Nah, satu lagi ini opsional ya, nggak mandatory. Jadi saya install juga GitHub pull request ya, ini untuk repository. Jadi seluruh source code saya itu saya taruh di repository ya. Jadi nanti kalau yang ingin download ya source code-nya juga bisa tinggal
download aja ya dari repository ini. Oke, sekarang kita mulai ya dengan pertama ya. Kalau kita ingin, oke saya dari awal ya. Kalau kita ingin membuat file baru, nah kita harus buat dulu workspace-nya. Ya ini kebetulan saya udah ada workspace-nya. Jadi workspace itu semacam directory. Nanti dari sini kita bisa lihat ya, kita bekerja di directory mana ya. Untuk menambahkan workspace ya di VS Code, jadi ada welcome ini, biasanya kita tinggal tambah, ada link untuk add workspace folder gitu ya, atau di file ada add folder to workspace ya, itu juga bisa. Nah, atau klik add workspace folder ya, nanti kita tinggal pilih mau kita jadi workspace kita di folder mana. Oke. Nah, jadi karena saya sudah ada workspace-nya ya, jadi oke, saya mau add workspace dulu ya. Add workspace folder. Oke, saya add di sini ya sebagai workspace-nya. Oke, nah langsung di sini udah kelihatan ya, udah kelihatan workspace-nya. Nah ini ada yang double, nih bisa kita remove ya, remove folder. Tuh. Nah, oke. Nah kemudian, di sini juga ada fasilitas untuk Git gitu ya. Nah, bisa clone juga ya kalau sudah punya repository di GitHub ya. Misalnya ini tinggal saya clone dari sini. Oke. Nah, saya mau taruh di mana gitu ya. Nah, tinggal nanti misalnya saya taruh di folder ini gitu ya. Oke, open. Save. Oke. Nah, kita udah clone ya repositorinya. Oke, nah sekarang ini saya saya delete aja dulu ya. Jadi saya delete. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah program sederhana ya. Program sederhana ya. Kita klik new file ya. Nah, program sederhana untuk menampilkan ya tulisan ya. Ya seperti hello world gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus oh ya, kita buat nama filenya dulu ya. Kita save as ya di folder ini ya sebagai misalnya ya, ini terserah ya mau kasih nama apa ya, jangan lupa belakangnya .c ya, tandakan ini adalah file ya C++. Nah kemudian langkah pertama ya, kita harus include apa yang harus kita include, stdio.h ya. Nah jadi stdio.h itu ini merupakan ya, ini merupakan sebuah library input output
ya, standar ya untuk program C. Oke, kemudian ya, setelah itu kita buat main functionnya ya, ya fungsi ya, fungsi main ya, fungsi main ya sebagai ya for program execution ya. Untuk mengawali eksekusi program ya. Nah, ini saya kasih komen juga ya. Program pertama ya, dalam bahasa C. Oke. Nah, kita buat main program dulu ya. Oke, in ya, tulis in, ketik main, kemudian ini function ya, kemudian void. Oke. Nah, barulah di tengah-tengah ini kita tulis ya, kita ingin menampilkan tulisan hello world gitu ya, printf ya. Hello world ya, hello world. Nah, jangan lupa titik komanya di belakang ya. Nah, ini adalah akhir dari fungsi main ya. Nah, setelah itu kita save ya. Nah, kalau kalian udah install tadi extensionnya, mestinya ada tanda run code di sini ya, sebelah kanan, atau bisa diklik kanan saja di sini, langsung bisa run code gitu ya. Nah, kita coba run code. Nah, bisa lihat ada outputnya di bawah ini, itu hello world gitu ya. Nah, misalnya kita mau ganti ya kata-katanya ya, misalnya kan welcome to C gitu ya, welcome to C. Nah, ketika setelah di save ya, Ctrl S tadi, kita run lagi. Nah, ini langsung berubah ya, jadi outputnya welcome to C. Oke. Nah, ini adalah program sederhana untuk menampilkan teks gitu ya. Nah, kemudian kalau teks ini juga bisa kita modifikasi juga gitu ya. Nah, misalnya saya mau print dalam 2 baris gitu ya. Misalnya welcome di atas, to C-nya tuh di bawah. Itu gimana caranya? Ya. Nah, ya udah, berarti saya buat aja 2 baris ya. Welcome to C. Gitu ya. Nah, kemudian saya save, kemudian saya run. Nah, tapi ternyata ini malah nyambung gitu ya. Nah, di sini kita memerlukan sebuah ini ya, namanya escape sequence gitu ya, escape sequence. Gimana caranya supaya nanti bisa kita enter ya ke bawah teksnya, itu kita bisa pakai \n ya. \n itu artinya new line ya, kalau kita pakai \n. Kalau pakai \t itu new tab ya. Jadi kalau karena kita maunya new line ya, baris baru, pakainya \n. Nah, kita save lagi, kita run. Nah, jadi ke bawah ya, welcome
to C. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau kasih line baru lagi, gimana? Ya udah tambahin aja lagi backslash n-nya ya. Jadi welcome to, ini backslash n C gitu ya. Taran lagi, jadi seperti ini ya. Welcome to C, welcome baris baru to baris baru C.